Kembali lagi bersama saya Luki Raisrawan, seorang mahasiswa Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proses pembuatan surat. Langsung saja kita langsung tengok videonya. Sebelum kita mencoba menuliskan surat, kita harus mengerti terlebih dahulu proses dan cara pembuatan surat. Dan cara pembuatan surat yang pertama, yakni penyiapan konsep. Penyiapan konsep di sini adalah kita harus mengerti jenis surat apa yang akan kita buat. Setelah kita mengerti jenis surat apa yang kita buat, kita harus pengajuan konsep, yakni yang kedua, yakni dengan pengajuan konsep. Dengan mengajukan konsep kepada atasan tentang jenis surat apa yang akan kita buat. Dan yang ketiga, yakni pengetikan surat. Setelah kita mendapat persetujuan dari atasan tentang jenis surat apa yang akan kita buat, kita akan mengetik surat tersebut. Dan yang terakhir yaitu penomoran surat. Setelah surat jadi, surat tersebut diberi nomor agar mengerti dan mempermudah untuk penyimpanan arsip surat tersebut. Itu untuk legalisasi surat tersebut. Setelah kita mengerti proses dan cara pembuatan surat, selanjutnya kita harus mengerti syarat-syarat bagi penulis surat. Yang pertama, yakni penguasaan akan materi. Penguasaan akan materi sangatlah penting. Hal ini adalah hal yang paling mendasar bagi penulis surat, karena materi yang akan ditulis harus dipahami oleh sang penulis surat agar tidak kebingungan ketika pengerjaan penulisan surat. Yang kedua, yakni penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa di sini sangatlah penting, terlebih untuk penulisan surat resmi, dikarenakan bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baku dan resmi. Dan yang ketiga, penguasaan pikiran dan perasaan. Keempat, pengetahuan mengenai posisi dalam hubungan kerja antar penulis dan pembaca. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang teknik korespondensi. Hal ini sangatlah penting untuk sistem persuratan yang ada. Setelah dua pembahasan tentang proses dan cara pembuatan surat serta syarat bagi penulis surat, selanjutnya yakni langkah-langkah penulisan surat. Yang pertama, yakni penegasan tujuan pokok penulisan surat. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi. Yang ketiga, perkiraan tentang pembaca. Dan yang keempat, penyusunan draft atau konsep. Dan yang terakhir yakni penyelesaian. Setelah kita mengerti tentang proses, syarat, dan langkah-langkah, selanjutnya kita akan membahas atau membedah surat resmi yang ada, yakni surat tugas. Nah, seperti itulah contoh surat dinas, yakni surat tugas. Surat tersebut adalah surat tugas untuk permohonan pemateri oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia. Kita akan membedah bagian-bagian surat tersebut. Untuk mempermudah, saya telah memberikan nomor di bagian-bagian surat. Hal itu akan kita bahas satu persatu. Nah, seperti yang tampak pada layar, di nomor 1 saya menuliskan logo instansi surat tersebut berasal. Selain itu, di situ terdapat kop surat, yang mana kop surat tersebut menunjukkan bahwa surat itu resmi diproduksi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia. Hal tersebut masuk kepada bagian kepala surat. Yang saya nomori nomor 2, yakni tanggal surat. Tanggal surat di sini adalah tanggal di mana surat tersebut ditulis. Selanjutnya ada nomor surat yang saya beri angka 3. Nomor surat di sini menunjukkan surat tersebut dikeluarkan pada tanggal berapa dan surat keberapa yang keluar pada hari itu, untuk legalisasi bahwa surat tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia. Selanjutnya saya beri nomor 4,
yakni perihal atau hal surat tersebut tertuliskan permohonan surat tugas dikarenakan surat tersebut ditujukan kepada para pemateri salah satu kegiatan untuk menjadi pemateri. Selanjutnya yang saya beri nomor 5 yakni alamat tujuan surat. Di situ tertuliskan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang saya beri nomor 6 yakni salam pembuka dengan hormat, seperti itu. Selanjutnya yang saya beri nomor 7 yakni masuk ke isi surat. Isi surat tersebut terdiri dari kalimat pembuka, isi surat yang sebenarnya, dan kalimat penutup. Dan yang saya beri nomor 8 seperti yang tampak pada layar, yakni salam penutup yang menutup surat tersebut. Ini lanjutan dari surat yang tadi, yang mana tertulis nomor 9. Ini nama organisasi atau nama organisasi yang menyetujui surat tersebut diedarkan, yang pada konteksnya saat ini adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra, karena beliau yang mengurusi urusan tentang kemahasiswaan. Selanjutnya yang nomor 10 yakni tanda tangan, dan nomor 11 nama jelas, dan nomor 12 adalah nomor induk pegawai yang menunjukkan legalitas surat tersebut telah disetujui oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Cukup sekian penyampaian dari saya mengenai proses pembuatan surat. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, ingat selalu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Salam sehat dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.